Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ali Imran SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M Jamil Jambek Bukit Tinggi dengan NIM 2112500061. Pada hari ini Rabu 8 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 21 Pelubang kelas 5 materi tentang memahami zakat fitrah. Sebagai bukti, ini KTP saya dan ini kartu ujian saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kita siap untuk belajar hari ini? Siap. Silahkan periksa kiri kanannya apakah ada sampah? Tidak. Tidak, alhamdulillah. Berarti kita siap untuk belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ketua kelas memimpin kelas. Duduk siap. Mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Suatu bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, silakan duduk kembali. Adakah teman kita yang tak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir? Ada 2 orang yang tidak hadir. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kedua teman kita ini cepat sehat dan cepat kembali bergabung dengan kita. Semoga mereka cepat Allah sembuhkan
dan mereka juga akan mengikuti pembelajaran bagaimana kita mengikuti sekarang. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya pernah enggak anak-anak Bapak melihat orang lebaran? Senang nggak hatinya? Jadi apa perasaan kita kira-kira jika lebaran itu kita tidak memiliki apa-apa? Sedih. Sedih. Sedih apalagi orang bergembira kita tidak memiliki apa-apa, itu sedih. Nah, pernah nggak lihat apa di bulan Ramadan sampai lebaran itu apa ya yang dilakukan orang untuk menghibur orang yang tidak mampu ini? Membayarkan zakat. Apa yang dibayarkan? Zakat fitrah. Zakat malah atau zakat fitrah? Zakat fitrah. Tapi anak-anak Bapak sudah memiliki pengalaman bahwa setiap mendekati lebaran atau hari raya Idul Fitri kita sebagai umat Islam biasanya membayar zakat fitrah. Nah, untuk tes semangat kita, coba kita tes semangatnya. Tepuk semangat. Nah, hari ini kita belajar tentang zakat fitrah. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu memahami materi tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Bagaimana tata caranya? Siapa yang menerimanya? Nah, apa hikmahnya zakat fitrah itu? Itu yang mau kita pelajari. Siap kita untuk belajar? Siap. Coba takbir. Takbir. Allahu Akbar. Luar biasa. Nah, nanti langkah-langkah pembelajaran kita selama kita belajar materi ini, kita akan bentuk kelompok nanti. Jadi jumlah kita berapa sekarang yang hadir? 15. Jadi kita akan bentuk kelompok. Nanti kalau 15 dibagi 3 berapa? 15 dibagi 3 5. Berarti kita cocoknya 3 kelompok. Nah, kalau teman kita hadir kita buat 4, tapi karena ada beberapa orang yang tidak hadir, kita bisa membikinnya 3 kelompok. Itu pas kita untuk berkelompok. Jadi kita bentuk 3 kelompok nantinya. Di sana apa kegiatan kita dalam kelompok itu? Kira-kira kita mendiskusikan, karena kelompok itu kita mendiskusikan materi dan menjawab soal pertanyaan permasalahan yang ada diberikan nanti oleh Bapak. Nah, si Rudi ini dia saat menjelang Idul Fitri, dia berniat membayar zakat fitrah. Dia berniat akan membayar zakat fitrah itu 5.000 yang dia bayarkan. 5.000 yang dia bayarkan. Nah, lalu zakat fitrah ini dibayarkan ketika setelah sholat Idul Fitri pula. Dibayarkan setelah sholat Idul Fitri. Lalu dijelaskan oleh seorang ustaz di kampungnya bahwa itu perbuatan yang dilakukan itu salah perbuatan yang dilakukan. Jadi Bapak ingin tanya pada anak Bapak, kira-kira perbuatan yang mana yang salah dilakukan si Rudi ini? Nah, silakan. Kesalahan Rudi membayar zakat fitrah hanya 5.000 dan zakat fitrah dibayar setelah sholat Idul Fitri. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk jawabannya. Ya, kesalahan Rudi itu membayar zakat fitrah 5.000. Padahal zakat fitrah itu ada ketentuan. Ya, itu juga Rudi juga membayarkan zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri. Itu kalau dia sengaja maka zakat fitrahnya batal. Nah, coba simak bersama-sama dengan saksama video ini. Berikutnya, mari silakan. Ya, coba perhatikan videonya. Loh, Nadia dan Syamil sedang apa ya? Aku lihat ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syamil, Nadia, kalian bagi-bagi bungkusan dan uang apaan? Dodo mau juga dong. Kami sedang membagikan zakat, Dok. Tapi maaf ya, Dok, kami tidak bisa memberikanmu zakat karena nama kamu tidak ada dalam daftar. Kalau begitu, Dodo daftar ya. Nah, kira-kira mengapa kita harus membayar zakat? Agar orang-orang yang hidupnya susah
berbahagia di hari Lebaran. Agar orang-orang yang kehidupannya berserba kekurangan, orang berkebutuhan, dia dapat ikut berbahagia bagaimana kita bahagia di hari Lebaran. Makanya kita dituntut wajib untuk membayarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini merupakan rukun Islam. Sekarang ini kita ingin bikin kelompok. Nah, jadi kelompok kita hitung saja dari sini. Kita cari 3 kelompok yang bisa kita bikin dari 15 siswa ya. Nah, kita hitung. Nanti kelompoknya setelah dihitung, susun meja temannya kita susun sendiri, meja masing-masing tempat duduk kita, lalu kita pindah ke badan aja kita yang berdiri di sana. Bukan kursi tidak diangkat. Nah, coba kita hitung dari kelompok dari sini. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, silakan susun bangkunya. Nah, ini tugas kelompok yang akan kamu kerjakan. Ini dia terdiri dari 6 pembahasan. Silahkan kamu cari materinya dalam buku paket yang kamu miliki, nanti kita tampilkan ke depan. Nah, sudah paham? Paham. Silahkan isikan. Nanti kalau menjawabnya, nomor 1 buat di nomor 1, nomor 2 buat nomor 2. Bagaimana bagusnya sebagus mungkin kamu buat. Nah, silakan. Ini membagikan kepada kelompok 1. Boleh laksanakan. Nah, silakan kerjakan buat kelompok. Mohon diperhatikan kelompok 1 dan 2 penampilan dari teman-teman kita dari kelompok 3. Dan silakan beri masukan nanti atas penampilan kelompoknya. Dan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 3, anggota Aisyah, Viola, Lira, Alvin, dan Abid. Diskusi dan jawab pertanyaan berikut bersama kelompokmu, lalu tuliskan pada lembar ini. 1. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, merdeka maupun hamba, yang hidup pada saat bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Saya ada pertanyaan, boleh bertanya? Siapa saja yang wajib menerima zakat fitrah? Fakir, miskin, hamil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan muhtadir. Nah, tidak tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, silakan kelompok. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak silakan kembali. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Fadilah, Rara, Rasya, Hati, dan Arya. Nama kelompok 2. Arya, paparkan Arya. Paparkan. Tulislah hasil diskusi kalian pada berikut ini. 1. Zakat fitrah adalah zakat wajib ditunaikan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Anggota Fahri, Fikra, Nilam, Sofi, dan Hania. Inilah hasil diskusi kami. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, merdeka
ataupun hamba yang hidup pada saat bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Yang wajib menunaikan zakat fitrah merupakan kewajiban individu atau fardu ain yang harus ditunaikan oleh setiap orang muslim. Tidak hanya oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang wajib ditanggung oleh wali atau orang tuanya. Arti dari musafir. Apa arti dari musafir? Silakan dijawab kelompok 1. Musafir yang kehabisan bekal. Ketegangan. Nah, semuanya tepuk semangat. Tepuk dung. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan. Habib. Nah, silakan berikan kesimpulan. Nah, keraskan suara Simalata. Apa kesimpulan? Kesimpulan, zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim di bulan Ramadan yang berfungsi menyucikan jiwa, menggunakan ibadah puasa, serta mengendarat kepedulian sosial. Menunaikan zakat fitrah benar-benar akan membawa kebahagiaan, baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima. Kadar pembayaran zakat fitrah sekitar 2,5 kg atau 3,5 liter di daerah masing-masing seperti beras, sayur, kurma, dan lain-lain, dan boleh juga dihargai dengan uang sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita sudah membahas materi tentang zakat fitrah tadi ya. Nah, sudah kita bahas, sudah kita tampilkan dalam bentuk kelompok. Jadi kira-kira kelompok buat sebuah permasalahan seperti ini. Misalnya si Tono ini dia mau membayarkan zakat fitrah di penghujung Ramadan. Tapi karena dia bingung mau ngasihnya kepada siapa, jadi dia kasihnya ke temannya yang PNS. Dia punya mobil, punya usaha, dia kasih oleh Tono ini ke temannya. Jadi kira-kira perbuatan Tono ini sah nggak zakat fitrahnya? Kenapa tidak? Siapa yang bisa jawab? Karena zakat Nah, silakan. fitrah hanya dibayarkan kepada orang yang tidak mampu. Nah, berarti jelas ya kepada siapa diberikannya, bukan kepada sembarangan orang diberikan. Nah, tapi ada Bapak sudah paham tentang zakat fitrah. Nah, coba kita jelaskan sedikit materinya supaya memperdalam pemahaman kita. Jadi zakat fitrah itu zakat wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Jadi masing-masing individu kita ini wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi baik dia yang lahir ketika malam Ramadan mutakbiran itu dia lahir, dia juga wajib. Jadi setiap yang bernyawa berarti kan dia wajib untuk membayarkan. Nah, syarat wajib zakat fitrah itu apa? Yang pertama dia Islam. Kalau dia di Islam tidak wajib. Yang kedua masih hidup saat malam Idul Fitri. Berarti malam terakhir Ramadan ya. Nah, mampu memiliki atau kelebihan makan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari raya. Nah, itu berarti kalau masih mampu dia memiliki makanan pada malam hari raya dan keluarganya, berarti dia wajib untuk memberikan zakat. Kesimpulan, zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim di bulan Ramadan yang berfungsi menyucikan jiwa, menyempurnakan ibadah puasa, serta mempererat kepedulian sosial. Menunaikan zakat fitrah dengan benar membawa kebahagiaan baik bagi yang memberi maupun bagi yang menerima. Nah, inilah kesimpulan kita pada hari ini. Zakat fitrah adalah kewajiban setiap muslim di bulan Ramadan dan berfungsi mensucikan jiwa.
Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Soal pertama, apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Siapa yang ingin menjawab? Nah, silakan kalian menjawab. Apa isinya? Yang dikeluarkan untuk Isinya apa? Isinya C. Kita lihat betul atau salah. Jawabnya benar. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, silakan. Nah, ini silakan. salah, Pak. Zakat fitrah hanya wajib diberikan kepada orang dewasa saja. Salah atau benar? Salah. Kita cek kebenarannya. Nah, tepuk tangan. Ya, selanjutnya siapa yang ingin menjawab? Nah, silakan. B, Pak. B. Siapa saja yang wajib menunaikan zakat fitrah? Jawabannya B. Setiap muslim yang mampu termasuk anak-anak. Coba kita tes kebenarannya. Cek. Ya, kita betul. Nah, soal berikutnya, siapa yang ingin menjawab? Nah, silakan. Apa jawabannya? Zakat fitrah boleh dibayarkan pada kapan saja sepanjang tahun. Benar atau salah? Salah. Salah. Coba kita cek betul atau salah jawabannya. Jawabannya benar. Silakan berikan. Nah, soal berikutnya. Nah, silakan. B. B. Apa syarat utama seorang wajib mengeluarkan zakat fitrah? Jawabannya B. Beragama Islam mampu tidak dan keadaan sangat membutuhkan. Kita cek kebenaran jawabannya. Jawaban benar. Silakan berikan. Ya, berikutnya silakan. Ya, hilang. Benar. Benar. Kadar zakat fitrah adalah 2,5 kilo beras per orang. Benar atau salah? Benar. Tadi benar. Coba kita cek kebenarannya. Berikan kebenaran. Nah, berikutnya siapa yang menjawab? Yang belum, siapa yang tanya belum? Nah, yang belum. Nah, coba saudara Fari. C, Pak. Jawabannya? C. C. Zakat fitrah dapat diberikan dalam bentuk apa? Jawab makanan pokok atau nilai yang uang dari makan tersebut. Jawabannya C. Yang balik uang yang dipilih. Ternyata jawabannya benar. Silakan berikan keterangan. Nah, berikutnya soal nomor 8. Siapa yang dijawab? Nah, silakan. Salah. Zakat fitrah hanya boleh diberikan kepada fakir miskin saja. Benar atau salah jawabannya? Salah. Nah, salah, coba kita cek. Jawabannya benar. Silakan berikan tangan. Nah, berikutnya siapa yang ingin menjawab? Pak. Nah, nih silakan. Kapan waktu terbaik untuk membayar zakat fitrah? B. Jawabannya apa? B. B. Nah, kita cek jawabannya benar atau salah. Ternyata benar. Silakan berikan tepuk tangan. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, orang tua wajib mengeluarkan zakat fitrah dan anak-anak mereka sebelum dewasa. Benar atau salah? Siapa yang ingin jawab? Pak. Ya, silakan. Benar. Benar. Coba kita cek. Jawabannya benar. Silakan berikan. Nah, nilai kita semuanya benar dan mendapatkan poin 100. Berarti anak-anak Bapak sudah mulai paham tentang materi zakat fitrah. Jadi besok kita belajar di pertemuan berikutnya kita belajar tentang bagaimana cara menghitung pengeluaran zakat fitrah itu. Misalnya, dia memiliki 2 orang anak. Nah, dia dalam keluarga itu ada 3 orang. Berapa pengeluaran dari zakat fitrah yang 3 orang ini mau dikeluarkan zakat fitrahnya jika dituangkan? Atau jika dijelaskan berapa kilo dia dikeluarkan, jika diuangkan berapa kilo dia dikeluarkan. Itu yang mau kita pelajari di pertemuan berikutnya. Mulai. Astaghfirullah.
kasih.